Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Guru Ekonomi Man Insan Cendekia Kendari. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk membahas soal kompetisi sains nasional tingkat kota tahun 2020 untuk mata pelajaran ekonomi. Adapun materi yang berkaitan dengan soal yang akan kita bahas yaitu tentang menghitung harga keseimbangan pasar setelah subsidi. Sebelumnya kita sudah membahas soal tentang elastisitas harga. Adapun keterkaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang saat ini kita akan bahas yaitu sama-sama menggunakan konsep permintaan dan penawaran. Oleh karenanya, Bapak akan menjelaskan lagi terkait dengan permintaan dan penawaran karena dua konsep inilah yang kemudian menjadi kunci utama untuk membahas soal mengenai harga keseimbangan atau sering dikenal dengan harga equilibrium. Baik, seperti apa materinya? Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Equilibrium atau bisa disebut dengan titik keseimbangan. Titik ini disebut seimbang karena bertemunya antara kurva permintaan dan kurva penawaran, atau bertemunya kuantitas permintaan dan kuantitas penawaran. Seperti apa? Mari kita lihat contoh kurvanya. Ya. Bentuk kurva permintaan modelnya adalah bergaris miring atau curam dari kiri atas ke kanan bawah. Ini membuktikan bahwa kurva permintaan itu berbanding terbalik sesuai dengan hukum permintaan. Semakin tinggi harga barang, maka semakin sedikit barang yang diminta. Ya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang diminta. Bunyi hukum permintaan. Maka model kurvanya adalah berbanding terbalik. Selanjutnya kita ke kurva penawaran. Kurva penawaran berbanding lurus, maka model kurvanya adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Karena sesuai dengan hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, maka kuantitas penawarannya pun akan meningkat. Ya. Ini sesuai dengan bunyi hukum penawaran, maka kurva penawaran itu berbanding lurus. Oke, baik. Adapun kedua kurva ini, jika kemudian kita satukan, maka akan membentuk suatu titik keseimbangan. Ya, titik itulah yang kemudian disebut dengan titik equilibrium, titik pertemuan antara kuantitas permintaan dan kuantitas penawaran. Contohnya bagaimana? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Ini adalah model kurva keseimbangan di mana titik pertemuannya adalah terdapat ketika harga barang 3.000, maka kuantitas keseimbangannya adalah di 66.000.
Maka kurva atau titik keseimbangannya berada pada titik koordinat ketika harga 3.000, kuantitasnya, permintaan dan penawarannya 66. Itulah kemudian yang disebut dengan harga equilibrium atau harga keseimbangan. Baik, setelah kita mengetahui konsep tentang equilibrium ini, maka kemudian kita akan bisa menjawab soal nomor 11 ini, yaitu menghitung harga keseimbangan setelah subsidi. Oke, kita lanjutkan lagi di materi lanjutan, yaitu menghitung harga keseimbangan setelah adanya subsidi. Namun bukan hanya subsidi yang membuat harga keseimbangan itu berubah, bisa juga karena adanya pajak sehingga membuat harga barang itu naik. Dengan adanya subsidi akan membuat harga itu lebih murah. Ya, karena subsidi adalah berarti terdapat potongan harga yang harusnya dibayar oleh konsumen, namun sisanya telah ditanggung oleh atau dibayarkan oleh pemerintah. Sehingga harga barang itu bukan lebih mahal tapi lebih murah. Sedangkan karena pajak berarti akan membuat harga barang itu lebih mahal karena beban yang ditanggung oleh konsumen bertambah sebab pajak itu adalah pengeluaran bagi konsumen. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 11. Ya, soal nomor 11 yaitu diketahui fungsi permintaan sepatu sama dengan 20.000 kurang 2P dan fungsi penawaran sama dengan minus 5.000 tambah 3P. Subsidi yang diberikan sebesar 2.500. Berdasarkan data tersebut, harga keseimbangan setelah subsidi adalah, yang ditanyakan adalah harga keseimbangan setelah subsidi. Namun, karena di sini kita ingin membuktikan apakah pengaruh subsidi terhadap harga barang, maka terlebih dahulu Bapak ingin mencari harga keseimbangan sebelum adanya subsidi, biar nanti bisa kita bandingkan. Ya, di sini Pak Guru telah melakukan perhitungannya dengan menggunakan rumus equilibrium, yaitu QD sama dengan QS atau kuantitas demand sama dengan kuantitas supply. Ya, atau jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jika yang diketahui adalah kuantitasnya. Namun, jika yang diketahui adalah harga, maka rumusnya adalah PD sama dengan PS atau harga permintaan sama dengan harga penawaran. Itu adalah rumus equilibrium untuk mencari kuantitas ataupun harga keseimbangan. Baik, lanjut. Setelah kita ketahui bahwa fungsi QD sama dengan 20.000 kurang 2P dan QS sama dengan minus 5.000 tambah 3P, maka kita akan melakukan perhitungan dengan cara memasukkan keterangan-keterangan atau data-data yang sudah ada dalam soal. Jika kita melakukan perhitungannya, maka kita akan menemukan P sama dengan 5.000 atau harga sebelum subsidi adalah 5.000. Ini kita untuk membuktikan bahwa harganya ini adalah harga keseimbangan, maka kita harus memasukkannya ke dalam salah satu persamaan. Ya, ke dalam satu persamaan untuk
mencari kuantitasnya. Maka kita masukkan ke kuantitas penawaran. Pak Guru pilih yang kuantitas penawaran. Maka ditemukan kuantitasnya adalah 10.000. Ya, kuantitas penawarannya sebelum subsidi adalah 10.000. Jika kita masukkan ke kuantitas permintaan, maka sama, jumlahnya juga 10.000. 20.000 dikurang 2P, di mana P-nya harganya adalah 5.000, maka 2 kali 5.000 sama dengan 10.000. 20.000 dikurang 10.000, hasilnya sama juga 10.000. Maka sebelum subsidi, harga keseimbangannya adalah 5.000 dan kuantitasnya adalah di 10.000. Berarti dengan adanya subsidi, harganya nanti pasti sudah dipastikan lebih murah atau akan berada di bawah 5.000. Ya, akan berada di bawah 5.000. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya kita harus menghitung. Maka kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Di sini Pak Guru telah menghitung dengan cara memasukkan rumus sesuai dengan rumus harga keseimbangan dikurangi dengan subsidi. Adapun dari hasil perhitungan itu, Pak Guru telah menemukan P-nya sama dengan 4.500. Ya, apabila perhitungannya kalian tepat, maka hasilnya adalah harga yang kalian temukan adalah sama dengan 4.500. Kemudian P yang sudah diketahui ini, untuk mencari kuantitasnya, maka bisa kita masukkan ke salah satu persamaan atau kedua-dua persamaannya, supaya kita bisa lebih yakin bahwa kuantitasnya adalah sama dengan 11.000. Ya, dari hasil perhitungan yang telah Pak Guru lakukan, maka ditemukan kuantitasnya itu adalah sama dengan 11.000 dan kuantitas penawaran juga adalah 11.000 rupiah. Setelah kita mensubstitusi harga yang sudah telah kita temukan tadi. Ya. Maka bisa kita simpulkan harga keseimbangan setelah subsidi adalah di harga 4.500. Namun dalam soal ini kita di option jawabannya tidak ada 4.500. Ya, untuk soal ini setelah dikonfirmasi oleh pembuat soal Bapak Dr. Ismayanto mengatakan bahwa soal ini memang salah ketik dan dianggap bonus. Adapun jika kita merujuk ke kunci jawaban, maka jawabannya adalah B. Ya. Namun jawaban ini kurang tepat karena apabila kita melakukan perhitungannya, maka harganya itu bukan 5.500 tetapi 4.500. Baik, terakhir untuk tambahan, apabila kita menemukan soal yang lain bukan subsidi tapi pajak, maka kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Ya. Caranya sama, kita harus memperhatikan apabila ruas berpindah yang tadi positif akan jadi negatif dan begitu pula sebaliknya. Ini adalah perhitungan-perhitungan sederhana di mana kita harus banyak latihan supaya tidak bingung ketika akan memindahkan ruas, karena dalam operasional bilangan
bulat, ya, ada positif, ada negatif, terdapat hukum-hukum perhitungan yang harus kita pahami, di mana positif apabila ditambah dengan negatif dia menjadi positif, apabila positifnya lebih besar dan lain sebagainya. Itu sudah harus kita pahami supaya kita tidak bingung lagi ketika mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Ya, perbanyak lagi latihan soal matematika dasar, menghitung persamaan dua variabel atau 3 variabel dan lain sebagainya, karena konsep matematika itu akan terus kita gunakan di dalam menghitung fungsi-fungsi di dalam mata pelajaran ekonomi. Baik, sekian apa yang Pak Guru bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom di bawah. Ketemu lagi di soal selanjutnya. Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.